Halo, selamat datang di video saya. Pada saat ini saya ingin mempraktekkan tentang uji larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Perkenalkan, nama saya Belberekia Muti Hasibuan dari kelas 12 IPA 2 dan saya yang akan menjadi pelaksana praktek pada saat ini. Sebelum kita melaksanakan uji larutannya, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa sih larutan elektrolit dan apa sih larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit simpelnya adalah larutan yang dapat mengalirkan arus listrik karena di dalamnya mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Larutan elektrolit terbagi atas dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Contoh dari elektrolit kuat adalah garam. Asam kuatnya itu ada HCl atau biasa kita kenal dengan asam klorida, dan basa kuatnya yaitu KOH yang biasa kita kenal dengan kalium hidroksida. Kemudian ada contoh larutan elektrolit lemah, ada H2SO4 atau asam sulfat, dan sebagai basa lemahnya adalah NH3 atau amonia. Kemudian yang kedua ada larutan non-elektrolit. Larutan ini simpelnya lagi adalah larutan yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena di dalamnya tidak terdapat ion-ion yang tidak dapat bergerak bebas. Contoh dari larutan non-elektrolit adalah C6H12O6 atau biasa kita kenal dengan gula. Nah, setelah mengetahui apa itu larutan elektrolit dan apa itu larutan non-elektrolit, mengingat tujuan praktikum kita pada saat ini, kita akan menguji beberapa larutan untuk mengetahui apakah mereka termasuk larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit. Nah, sebelum kita memulai praktiknya, kita harus memastikan dulu nih, kita harus menggunakan atribut-atribut sesuai dengan prosedur supaya kita dapat melakukan praktikum ini dengan lancar. Nah, sekarang kita sudah menggunakan atribut sesuai dengan prosedur. Nah, kita sudah siap untuk memulai praktikumnya. Namun sebelum kita memulai praktikumnya, aku akan kasih tahu dulu ya alat dan bahannya. Berikut alat dan bahannya. Oke, alat yang pertama gunting, yang kedua ada double tip, yang ketiga ada tisu, yang keempat kita punya baterai 9 volt. Kemudian kita punya lampu dan ada dudukannya, dan ini termasuk cadangan. Kemudian ada kabel penjepit buaya, dan kita punya 2 buah elektroda karbon. Kemudian kita ada penggaris, ada styrofoam, ada cutter yang akan digunakan untuk penempatan ini semua tadi. Oke, lanjut ke bahannya. Larutan yang pertama adalah larutan gula, yang kedua ada infused water, yang ketiga ada cuka, keempat ada air, kelima ada isotonic water, yang keenam ada larutan garam, yang ketujuh ada alkaline water, dan aquades akan kita gunakan untuk membersihkan elektroda karbon yang akan kita celupkan saat menguji nanti. Nah, demikianlah alat dan bahannya. Tetapi sebelum kita mulai, kita harus merakit alat-alatnya terlebih dahulu supaya bisa kita pakai dalam praktik nanti. Mari kita rakit. Untuk menguji larutannya. Nah, larutan pertama yang akan kita uji apakah dia bisa mengalirkan arus listrik apa enggak adalah larutan garam. Ya, kita coba apakah larutan garam bisa, apakah larutan garam masuk. Ya,
sini di lampu terlihat menyala dan di gelas terlihat ada gelembung-gelembung. Nah, berarti larutan garam termasuk elektrolit kuat. Nah, larutan kedua yang akan kita uji adalah infused water. Ya, kita coba apakah dia termasuk larutan elektrolit atau tidak. Ini elektroda karbon yang sudah dicuci menggunakan aqueous. Ya, di sini tidak terdapat lampu yang menyala, namun di elektroda karbon terdapat gelembung-gelembung gas. Hal ini menjelaskan bahwa infused water termasuk larutan elektrolit lemah. Oke, larutan ketiga yang akan kita uji adalah alkaline water. Kita akan coba apakah alkaline water termasuk larutan elektrolit atau tidak. Oke, setelah kita coba, lampu tidak menyala, namun jika kita lihat lebih dekat terdapat gelembung gas walaupun hanya sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa alkaline water termasuk elektrolit lemah. Oke, larutan keempat yang akan kita coba kita uji adalah isotonic water. Oke, kita uji, pegang elektroda karbonnya, lalu kita celupkan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa lampu tidak menyala, namun lagi-lagi gelembung gas ada di dalam isotonic water. Seperti alkalin dan infused water, isotonic water termasuk elektrolit lemah. Larutan kelima yang akan kita coba, yang akan kita uji coba adalah larutan gula. Oke, kita coba. Yang sudah dicuci. Ya, setelah kita uji coba, lampu tidak menyala dan pada gelas, pada air, pada larutan tidak terdapat gas. Hal ini menyatakan bahwa larutan gula termasuk larutan non-elektrolit. Ya, larutan keenam, yaitu larutan terakhir yang akan kita uji coba adalah larutan cuka. Ya, pada lampu yang dihasilkan oleh larutan cuka adalah tidak ada sama sekali, yaitu tidak menyala. Namun jika kita lihat di larutan terdapat gelembung gas yang menyatakan bahwa cuka termasuk elektrolit lemah. Nah, seperti biasa yang harus kita lakukan dalam melakukan praktikum adalah kita harus membuat laporan singkat terlebih dahulu yang sesuai fakta, sesuai dengan percobaan tadi, agar kita lebih mudah dalam menyusun laporan. Saya akan bacakan catatan singkat saya. Demikian praktik uji larutan elektrolit yang saya lakukan pada saat ini. Apabila ada kesalahan dan ketidaksempurnaan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya Belberekia Mutia Hasibuan undur diri. Sekian dan terima kasih.